Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasanah dengan NIM akhir 35. Nah, di sini saya akan menjelaskan patofisiologi dari KEP. KEP diklasifikasikan menjadi 3, yaitu marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor. Nah, di sini saya akan menjelaskan patofisiologi marasmus terlebih dahulu. Marasmus adalah sindrom malnutrisi akut yang disebabkan oleh kurangnya asupan energi selama beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Nah, secara fisiologis, respon tubuh terhadap kelaparan tergantung pada pola makanan yang kita konsumsi. Nah, jika makanan yang kita makan ini tinggi karbohidrat, maka kadar insulin dalam darah akan meningkat, sedangkan kadar glukagon akan menurun. Nah, hal ini akan mendorong proses terjadinya glikogenesis, yaitu penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen, dan menekan glikogenolisis serta gluconeogenesis. Namun, jika makanan kekurangan karbohidrat, pelepasan insulin akan tetap terjadi, tetapi lebih rendah dibandingkan ketika mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat. Nah, dalam situasi ini, sekresi glukagon meningkat yang memicu proses glikogenolisis dan gluconeogenesis di hati untuk mempertahankan kadar glukosa darah sebagai sumber energi utama tubuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan setiap tahapannya. Jadi, setelah makanan terakhir yang kita konsumsi, tubuh akan menggunakan nutrisi yang diserap dari saluran pencernaan sebagai sumber energi utama, terutama glukosa. Nah, glukosa yang berlebih akan disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan juga otot. Nah, glukosa bebas dalam darah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh selama mungkin sekitar 1 jam. Nah, kekurangan asupan karbohidrat juga dapat menyebabkan penurunan sekresi insulin sekitar 4-5 jam setelah makan terakhir. Nah, setelah itu, setelah cadangan glukosa dari makanan habis, akan terjadi proses glikogenolisis, yaitu tubuh akan memecah glikogen yang tersimpan di dalam hati menjadi glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi organ-organ yang bergantung penuh pada glukosa, seperti sistem saraf pusat. Nah, sedangkan jaringan seperti otot dan jaringan adiposa yang tidak sepenuhnya bergantung pada glukosa akan mulai menggunakan sumber energi alternatifnya. Nah, dalam 8-10 jam, setengah dari kebutuhan energi otot dipenuhi oleh asam lemak bebas. Oke, selanjutnya simpanan glikogen di hati hanya cukup untuk mempertahankan kebutuhan energi tubuh selama 12-16 jam saja. Nah, setelah itu tubuh akan bergantung pada proses gluconeogenesis untuk mempertahankan kadar glukosa darah, yaitu tubuh akan menggunakan substrat non-karbohidrat seperti asam amino dari protein otot, gliserol dari lemak, dan juga asam laktat untuk dipecah menjadi glukosa nantinya. Nah, proses ini melibatkan peningkatan aktivitas enzim glukokinase dan penurunan aktivitas glukosa 6-fosfat. Nah, pada 2-3 hari pertama kelaparan, tubuh secara bertahap akan beralih dari metabolisme menggunakan glukosa ke metabolisme berbasis lemak dan keton akibat kekurangan energi kronis. Nah, jadi otot dan jaringan adiposa ini akan mulai mengurangi ketergantungan pada glukosa, sehingga lebih banyak glukosa tersedia untuk organ penting saja, seperti otak. Contohnya, hati ini akan mulai mengurangi penggunaan glukosa sebagai sumber energi dan beralih ke asam lemak yang teroksidasi sebagian. Nah, proses ini mendukung produksi asam keto. Nah, pada hari ketiga kelaparan, produksi asam keto ini mencapai puncaknya. Jadi, asam keto ini menjadi sumber energi utama bagi sistem saraf pusat karena asam lemak bebas tidak dapat melewati peredaran darah dan otak. Nah, adaptasi ini memungkinkan tubuh menggunakan lipid atau lemak sebagai sumber energi utama, serta untuk mengurangi pemecahan protein otot lebih awal.
Namun, pemecahan lemak yang berlebihan ini juga dapat mempercepat kerusakan jaringan adiposa ya tentunya. Jadi, dapat menyebabkan penurunan fungsi organ juga. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan patofisiologi dari kwashiorkor. Nah, kwashiorkor adalah bentuk malnutrisi berat yang disebabkan oleh kekurangan protein meskipun asupan energi masih cukup normal. Nah, kondisi ini umumnya ditandai dengan edema perifer akibat gangguan keseimbangan cairan tubuh. Nah, kekurangan protein menyebabkan penurunan kadar albumin dalam darah yang berfungsi untuk menjaga tekanan onkotik dalam pembuluh darah. Nah, ketika tekanan onkotik menurun, cairan dari pembuluh darah ini dapat bocor ke jaringan tubuh sehingga terjadi edema. Seperti itu. Selain itu, hipovolemia akibat cairan intravaskuler yang rendah juga dapat memicu peningkatan hormon ADH dan aktivasi sistem renin angiotensin aldosteron yang menyebabkan retensi natrium dan air sehingga dapat memperburuk edema. Nah, selain itu, penderita kwashiorkor juga mengalami stres oksidatif yang tinggi akibat rendahnya kadar glutathione. Nah, antioksidan penting yang melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif. Kekurangan glutathione membuat tubuh lebih rentan terhadap radikal bebas yang biasanya meningkat selama kondisi kelaparan atau peradangan kronis. Nah, stres oksidatif ini juga dapat memperburuk kerusakan jaringan dan organ sehingga memperberat gejala klinis. Nah, secara keseluruhan, kwashiorkor bukan hanya melibatkan kekurangan protein, tetapi juga mekanisme kompleks yang mempengaruhi keseimbangan cairan, metabolisme, dan sistem antioksidan tubuh yang semuanya memerlukan penanganan segera untuk mencegah komplikasi yang serius. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.